Selanjutnya akan kita undang fraksi selanjutnya untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Dimulai tahap keempat, fraksi Persatuan Pembangunan P3 dipersilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Atas seizin pimpinan rapat, saya akan membacakan pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJ Bupati Cilacap, yang saya hormati PJ Bupati Cilacap, yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Cilacap, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur sehingga kita bisa hadir dalam forum paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang terhormat, mendasari surat nomor 185/1190/13 perihal pandangan umum fraksi terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat sebagai berikut, bahwa rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS tahun anggaran 2024. Kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2024 diarahkan pada penguatan reformasi, birokrasi, dan daya saing SDM, didukung inovasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas. Kemudian, upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2024 yaitu A. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas sebesar 5,2 sampai dengan 6,0%. B. Inflasi sebesar 2,5 sampai dengan 4,5%. C. Angka kemiskinan sebesar 10,33%. D. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,24%. Indeks pembangunan manusia sebesar 71,74%. Indeks pembangunan gender sebesar 87,49%. Dan G. Penurunan gas rumah kaca sebesar 11.000 giga karbon dioksida ekuivalen. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2024 difokuskan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan inovatif, serta
peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi dengan alokasi anggaran sebesar 507,3 miliar rupiah. 2. Perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing dengan alokasi anggaran sebesar 1,34 triliun rupiah. 3. Percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar 116 miliar rupiah. 4. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan alokasi anggaran sebesar 256 miliar rupiah. 5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas sumber daya alam dengan alokasi anggaran sebesar 26,65 miliar rupiah. Dan yang keenam, peningkatan pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan dengan alokasi anggaran sebesar 636,2 miliar rupiah. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2002 dalam RAPBD Kabupaten Cilacap Anggaran 2024 telah dialokasikan belanja dengan kebijakan sebagai berikut. 1. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar 701,95 miliar rupiah atau sebesar 24,31% dari total belanja daerah, yang antara lain dialokasikan pada program pendidikan dan tenaga kependidikan serta program pengelolaan pendidikan. 2. Anggaran bidang kesehatan dialokasikan sebesar 613,29 miliar rupiah atau sebesar 31,20% dari belanja daerah di luar gaji. 3. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 334,14 miliar rupiah atau sebesar 14,67% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan transfer kepada desa. Kemudian, untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar 2,8 triliun rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 785,19 miliar rupiah, pendapatan transfer sebesar 2 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 21 miliar rupiah. Belanja daerah dianggarkan sebesar 2,88 triliun rupiah. Salah satunya belanja pegawai sebesar 1,2 triliun rupiah. Fraksi P3 menyambut baik kepada pemerintah daerah yang telah menurunkan belanja pegawai menjadi 41,6%. Fraksi P3 berharap pemerintah daerah mampu menekan belanja pegawai menjadi 30%. Selanjutnya, belanja modal dianggarkan sebesar 253,46 miliar rupiah yang digunakan untuk A. Belanja modal tanah, B. Belanja modal gedung dan bangunan, C. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Belanja tidak terduga sebesar 7,5 miliar dianggarkan untuk belanja yang bersifat darurat dan mendesak. Fraksi P3 mengapresiasi belanja transfer yang dianggarkan sebesar 7,5 miliar rupiah atau naik sebesar 35,82 miliar rupiah apabila dibandingkan dengan alokasi belanja transfer pada APBD tahun 2023. Kenaikan tersebut antara lain pada pos bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan khusus dan alokasi dana desa yang dianggarkan untuk insentif RT atau RW, pemberian makan tambahan, penanganan stunting, dan
ibu hamil. Sedangkan sedangkan pembiayaan daerah pada pos pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 21 miliar rupiah yang dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Perumda Tirta Wijaya Cilacap. Dari total rencana pendapatan daerah sebesar 2,8 triliun rupiah setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar 2,9 triliun rupiah, sehingga RAPBD tahun 2024 mengalami defisit sebesar 99,95 miliar rupiah yang direncanakan akan ditutup dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran 2023. Namun demikian, perlu dibahas lagi agar dapat menekan defisit. Kemudian, dalam hal pendidikan keagamaan, fraksi P3 mendorong kepada pemerintah daerah untuk menaikkan biaya operasional untuk madrasah, diniyah, PPI, pondok pesantren, agar seluruh lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Cilacap sebesar 2,570 mendapat 2.570 mendapat biaya operasional dan dapat berjalan dengan baik. Untuk lembaga seperti Lembaga Pendidikan Quran sebanyak 1.223, namun baru mendapat 292. Kemudian Madrasah Diniyah sebanyak 1.053 baru mendapatkan 438. Dan untuk pondok pesantren sebanyak 294 baru mendapat 106. Fraksi P3 mendorong dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk generasi selanjutnya Kabupaten Cilacap bergenerasi yang berhaikul karimah dan berilmu agama agar dianggarkan di tahun 2024 ditingkatkan kembali sehingga sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendidikan Keagamaan. Fraksi P3 mengingatkan emisi karbon dioksida yang ditimbulkan oleh pengguna energi bahan bakar minyak, batu bara merupakan salah satu biang keladi timbulnya pemanasan global. Emisi karbon dioksida atau CO2 dan bahan pengotor lainnya yang berpolutan berkumpul di atmosfer dan menyerap sinar dan radiasi matahari sehingga memantul dari permukaan bumi. Sumber penyebab terjadinya gas rumah kaca utamanya adalah transportasi 29%, diikuti dengan produk listrik sebanyak 28% dan kegiatan industri sebanyak 22%. Indonesia disebut sebagai salah satu dari 10 negara yang memproduksi gas emisi terbesar di dunia, sehingga turut berkontribusi terhadap pemanasan global. Penyebab antara lain penggundulan hutan, polusi transportasi, konsumsi energi, serta pengumpukan dan pembakaran sampah. Dengan fenomena di atas dan guna menuju G20, maka fraksi P3 mendorong agar pemerintah daerah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Penanganan dan pengendalian sampah khususnya sampah non-organik. 2. Melakukan konservasi di wilayah pesisir, rawa-rawa, dan menanam mangrove, yang mana mangrove itu sesuai dengan hasil kajian mampu menyerap karbon dioksida hampir 3 kali lipat dari tanaman-tanaman lainnya. 3. Melanjutkan kegiatan uji emisi kendaraan yang ada di Kabupaten Cilacap guna menekan laju perkembangan emisi karbon dioksida di Kabupaten Cilacap. Mengakselerasi trading karbon sebagaimana sudah menjadi program dunia
yang peduli terhadap lingkungan, mengingat Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan kedepannya bisa menghasilkan oksigen terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian di bidang catatan sipil, administrasi kependudukan adalah merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam kehidupan masyarakat. Pelayanan terhadap kependudukan dan catatan sipil harus semakin ditingkatkan dan harus semakin didekatkan kepada publik. Untuk itu, fraksi P3 mendorong agar alokasi anggaran untuk Disdukcapil, baik untuk pengadaan peralatan atau kegiatan yang lain, supaya diprioritaskan pengadaannya. Fraksi P3 mendorong agar APBD tahun 2024 insentif untuk RT tetap diadakan lagi, bahkan kalau bisa untuk ditingkatkan nominalnya. Bukan hanya RT dan RW yang sangat membutuhkan perhatian di tingkat desa, tetapi Linmas yang sekarang menjadi sangat penting. Karena itu perlu diperhatikan baik kesejahteraan maupun pakaian seragamnya serta untuk pendidikan dan pelatihannya. RT atau RW adalah ujung tombak negara. Untuk itu, mereka harus mendapatkan perhatian serius dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah daerah. Kemudian, fraksi P3 juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar konsen dan kontinu dalam rangka menekan angka kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap masih di bawah angka kemiskinan provinsi maupun angka kemiskinan pusat. Dengan melakukan langkah-langkah strategis dan teridentasi seluruh OPD untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Cilacap, sehingga harapan kami di tahun 2024 ini desa-desa yang menyandang status miskin ekstrim ini dituntaskan. Fraksi P3 juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Ibu PJ Bupati Cilacap, yang sangat serius menangani permasalahan stunting. Fraksi P3 yakin dan percaya dalam 1 tahun ini di 2023 sampai 2024, laju daripada stunting di Kabupaten Cilacap mampu untuk dikendalikan oleh beliau. Demikian pandangan umum fraksi P3 terhadap Raperda Kabupaten Cilacap tentang APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap, 14 September 2023. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Romelan SSY, Sekretaris Iin Idea Afiatul. Merdeka! Cilacap! Kaki merah! Oh iya. Terima kasih. Berarti nggak pada main HP maksudnya lu. Pada jelas. Terima kasih. Lagi ngomongin apa Satun? Terima kasih kepada Ibu Iin, juru bicara dari fraksi P3, Bu PJ dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Bu Iin masuk periode kedua. Informasi yang kami dapatkan, beliau besok akan maju ke lebih pengabdian yang lebih luas untuk menjadi anggota DPD Provinsi Jawa Tengah. Semoga semua rekan-rekan anggota DPD Kabupaten Cilacap yang hadir di sidang menghadiri tugas dan tugas sebagai anggota DPD selalu diberikan kemudahan dan ditetapkan menjadi pengabdi yang baik. Tadi sudah disampaikan dari fraksi P3 beberapa catatan dulu, beberapa yang intinya dari semua fraksi
Nasdem, PKS, PKB, 3 itu yang PKS-nya terikat di tengah. Ini fraksi P3 juga sama, setuju RAPBD untuk dibahas lebih lanjut. Hanya ada beberapa penekanan termasuk insentif ketua RT dan RW. Sekali lagi, kalau perubahan anggaran kita sudah sepakat RT RW 50.000 insentifnya, yang dulu nggak ada. Itu ADD ya. ADD itu kemarin habis untuk silta ditambahkan. Kemudian kalau DD-nya sudah memberikan masing-masing ada 130, 150. DD-nya perlu jalan silahkan, itu undang-undang. Alokasinya DD dari pemerintah pusat, tapi dari kita sudah sepakat 50.000. Untuk yang ke depan sudah disampaikan 100.000. Tapi kalau teman-teman memang berharap ditambah dan duitnya ada, mungkin dari alokasi ruang-ruang pokok pikiran boleh saja ditambahkan di situ. Nanti biar disampaikan kepada seluruh ketua RT, ketua RW bahwa ini dari alokasinya uang dari teman-teman usulan DPD. Kemudian terkait dengan hibah dan yang lain disampaikan luar biasa sekali dari P3, PKB tadi. Tapi sekali lagi saya baru menghitung dengan Pak Cindy dari PKB dari 15 miliar bersama P3 cukup untuk membantu teman-teman termasuk madrasah. Ya, cukup ya, karena apapun itu juga dalam rangka membangun bangsa dan negara dimanapun perjuangannya. Sekali lagi, boleh berkaitan dengan jalan, boleh berkaitan dengan pembangunan karakter.